Akhirnya, bom waktu yang sudah lama ditahan-tahan pun meledak juga. Dia mendapati bahwa semua bukti perselingkuhannya dengan Jordan, termasuk foto-foto dan cek pemberian Jordan sebelumnya, telah raib dari tempat penyimpanan rahasianya di rumah. Dia langsung tahu ini pasti ulah Zara dan Al, karena tidak ada orang lain yang mungkin bisa masuk ke rumahnya, tahu keberadaan bukti-bukti tersebut kecuali mereka. Rasa marah dan murkanya dalam diri dia tidak bisa dibendung lagi. Pagi itu, sebelum berangkat sekolah, dia langsung memanggil Zara ke rumahnya. Di sini, dengan penuh emosi, ia memerintahkan Zara untuk datang lewat telepon, bersiap menghadapi amarah yang tak lagi ia bisa sembunyikan. Bukan hanya itu, dia juga sudah lebih dulu menghubungi Al, memintanya untuk bertemu di teras kafe, tempat yang selama ini menjadi saksi banyak kejadian penting, dan Al pasti sudah tahu maksud tujuan dia meneleponnya. Kini ketegangan pun memuncak. Dia siap menghadapi mereka berdua untuk menginterogasi semua yang mereka lakukan. Di sisi lain memang Zara sudah berusaha menguatkan dirinya dan hatinya untuk menerima semua kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Ia sudah menyiapkan diri dengan segala resiko, termasuk jika nantinya hubungan dengan Fatah harus berakhir, atau hubungannya dengan dia akan putus sementara. Bagi Zara, menjaga nama baik mamanya jauh lebih penting dari mempertahankan hubungan yang bisa melukai banyak orang. Zara sadar bahwa jika sampai mamanya, dia benar-benar menjadi perusak rumah tangga orang. Bukan hanya dia yang akan dipandang buruk, tetapi juga dirinya. Ia tidak mau hidup dalam bayang-bayang kesalahan orang tuanya. Tidak mau dicap sebagai anak dari seorang perempuan yang menghancurkan kebahagiaan Amanda dan Jordan. Lebih dari itu, Zara takut jika skandal ini akan menyeret nama Fatah juga, dan itu lebih menyakitkan baginya. Dalam diam, Zara memilih untuk bersiap kehilangan, walaupun hatinya masih sangat mencintai Fatah. Ia tidak mau menjadi beban atau membuat Fatah harus memilih di antara harga diri dan cinta. Zara lebih memilih melepaskan daripada mempertahankan sesuatu yang penuh luka. Baginya, yang terpenting adalah menjaga kehormatan keluarganya, sekalipun harus mengorbankan perasaannya sendiri. Di sisi lain, Al juga akhirnya sampai pada titik di mana ia benar-benar pasrah dengan semua yang telah terjadi. Ia sadar bahwa semua ulahnya mengambil bukti-bukti yang berkaitan dengan rahasia dia pada akhirnya akan membawa masalah besar. Namun Al tidak ingin lari dari tanggung jawab. Ia sudah bulat hatinya untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya dan bersiap mengakui semuanya kepada dia nanti di teras kafe. Bukan tanpa alasan, Al berani mengambil resiko sebesar itu. Semua ia lakukan karena cintanya yang begitu dalam kepada Zara. Sejak pandangan pertama, Zara telah mengisi hatinya Al, menjadi sosok yang ia kagumi dan ia ingin lindungi. Walau ia tahu Zara menyimpan perasaan yang besar untuk Fatah. Al mengerti bahwa perjalanan untuk merebut hati Zara akan sangat berat. Ia mungkin akan terluka berkali-kali melihat Zara yang mungkin tetap memilih Fatah dalam diamnya. Tapi itu tidak membuat Al menyerah. Dengan penuh tekad, Al memilih untuk tetap berusaha, dengan harapan suatu saat nanti Zara bisa melihat ketulusan hatinya meski bukan saat ini. Jalan itu terasa sepanjang. Perjalanan ia penuh luka dengan Zara. Sementara itu di sisi lain, ada momen sederhana namun berarti yang semakin membuat Akila terpesona dengan Harry. Saat makan malam di rumah, masakan yang disiapkan oleh Harry ternyata sangat disukai semua orang, termasuk dari Tante Rita, Mayang, Akila, Pio, dan William. Mereka semua sepakat bahwa keahlian memasak Harry luar biasa. Bahkan harapan Harry mau sering-sering memasak untuk mereka. Di tengah suasana hangat itu, Akila merasa ada sesuatu yang berbeda. Pada Harry, bukan hanya soal masakan, tapi juga ketulusan yang terpancar dari sikapnya. Namun malam itu, seketika di sini kepanikan menyerang Akila. Ia baru tersadar bahwa ia melupakan banyak hal
penting, meeting bisnis dengan Fatah, dan mengumpulkan surat saran untuk Six Play. Dan persiapan lain yang sebenarnya penting untuk misinya, mengetahui siapa sosok anonim sebenarnya. Rasa panik dan kecewa pada diri sendiri memenuhi pikiran Akilah, membuatnya hampir menangis pada saat itu juga. Tepat pada saat itulah Harry dengan ketenangan alaminya mendekatkan diri dan mencoba menenangkan Akilah. Tanpa banyak kata, hanya lewat gestur sederhana dan suara lembut, dan mengatakan jika Akilah tidak harus menyelesaikan hari ini juga. Harry berhasil membuat Akilah perlahan merasa lebih tenang. Ia diajak mengatur nafas, ditenangkan dengan perhatian yang tidak menghakimi. Ada rasa aman yang diberikan oleh Harry kepada Akilah. Rasa yang membuat Akilah merasa tak perlu memikul semuanya sendirian. Malam itu, setelah semua emosi redam, Akilah pun akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Dalam mimpinya, ketenangan dan perhatian anonim diberikan, seolah menemani langkah kecilnya. Bagi Akilah, di sini kehadiran anonim sangat berarti, lebih dari sekedar teman. Ia adalah tempat curhat yang ia inginkan saat ini. Sementara itu di sisi lain juga di sini, Harry juga sangat merasa hangat saat melihat Akilah begitu menikmati masakan yang ia siapkan. Ada rasa bangga yang muncul karena setidaknya ia bisa memberikan sedikit kebahagiaan kepada Akilah yang akhir-akhir ini tengah berjuang dengan banyak beban hati. Bagi Harry, bisa membuat Akilah tertawa dan merasa nyaman adalah kebahagiaan yang sederhana namun sangat berarti besar baginya. Diam-diam, Harry ingin kebersamaan seperti ini terus berlanjut. Ia tahu mungkin tepatnya di hidup Akilah tidak sebesar orang lain. Namun selama ia bisa mendukung dari tempat yang sekarang, itu sudah cukup membuatnya bahagia. Akan tetapi kewaspadaan Harry kini memuncak ketika kakaknya memberitahu jika orang misterius itu akan melancarkan aksinya dalam acara pentas seni. Dan di sini tugas Harry adalah untuk melindungi Akilah dan sahabat-sahabatnya dari orang misterius itu yang akan mencelakai seseorang yang dekat dengan Mohan. Dan di sini Harry akan bersiap menghadapi semuanya. Di sisi lain, di sini meskipun Jordan sudah berusaha keras mengamankan semua bukti perselingkuhannya dengan dia, takdir berkata lain. Amanda yang sebelumnya mengalami lupa ingatan akibat kejadian masa lalu, perlahan mulai mengingat kembali potongan-potongan kejadian yang dulu pernah membuatnya hatinya hancur. Dalam diamnya ingatan Amanda mulai membentuk kepingan-kepingan memori yang utuh. Ia kembali mengingat bagaimana Jordan pernah berselingkuh dengan seorang wanita lain. Dan lebih parahnya, dari perselingkuhan itu, Jordan bahkan memiliki seorang anak. Kenyataan itu membuat Amanda mengalami gejolak batin yang luar biasa. Perasaan sakit hati, dikhianati, dan kecewa yang sempat terkubur karena amnesia kini kembali menyeruak ke permukaan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Meski Jordan kini berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja, Amanda mulai melihat suaminya dengan kacamata yang berbeda, kecurigaan dan kehati-hatian. Di dalam hatinya, Amanda tahu bahwa menghadapi kebenaran ini akan sulit. Tapi ia juga sadar, ia tidak bisa lagi hidup dengan kebohongan yang terus dipoles oleh rapi dari Jordan. Masa lalu mereka kini menuntut untuk diselesaikan seburuk apapun kenyataannya. Perasaan Fatah kepada Zara semakin diuji ketika ia melihat adanya kedekatan antara Zara dengan Al dan Mohan. Fatah sebenarnya percaya kepada Zara, percaya bahwa cintanya pada Zara dengan tulus. Namun tetap saja ada rasa perih dan cemburu ketika ia semuanya menyaksikan Zara berbicara dengan Mohan di depan studio balet. Dan itu sangat ia pendam dalam diam. Fatah sadar situasi ini bermula dengan kesalahpahaman. Al dan Mohan sering berada di tempat sekitar Zara karena ingin menghibur dan mendukung Zara di tengah kegalauan hatinya dan kebingungan hati Zara. Tapi di sisi lain di sini kedekatan mereka merasa Fatah terganggu, seolah ada batas baru yang tercipta antara mereka. Rasa cemburu Fatah bukan karena ia tidak percaya kepada Zara, melainkan karena ia takut kehilangan Zara.
Namun ia sadar, kini semua yang Zara lakukan adalah untuk membuat hubungan orang tuanya lebih baik.